Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen pendidik LPTK Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terhormat seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mirsad, jabatan sebagai guru PAI di SDN Cipinang Besar Selatan 15 Pagi, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Darjat PAI Kementerian Agama Republik Indonesia batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk 42500101134. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 6 dengan tema hidup damai dengan saling memaafkan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat pagi. Luar biasa. Baik, untuk membuka acara pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa belajar bagaimana yang telah terpampang di papan tulis. Silakan sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur Allah akan melancarkan pembelajaran kita pada hari ini dari awal hingga akhirnya, dan Allah menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Menyanyikan lagu wajib, yaitu dari Sabang sampai berdiri semuanya.
Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu di pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ahmad Kudri Adi Arini Azralea Azrul Bilal Fadila Fatih Fatul Abdurrahman Umairah. Baik, kita akan memasuki pembelajaran bab ketiga. Bab ketiga, hidup dengan saling memaafkan. Ya. Damai itu apa sih? Ya, sebentar. Damai itu tenang. Ada lagi damai itu apa? Saudara. Saudara. Ada lagi? Damai. Lagi-lagi nabi bersama. Ada lagi damai. Aku hidup di sini di desa damai sekali. Tenang. Kemudian memaafkan apa memaafkan? Maaf, memaafkan. Kalau lebaran kita maaf memaafkan. Ya, saya maafkan kamu. Kalau materi pelajaran kemarin kan kita belajar tentang Allah itu maha pemaaf, al-afu, betul? Allah itu maha memaafkan, Allah itu maha menutupi. Jadi maaf apa maaf? Sama mananya dengan al-afu, apa? Menutupi, ya, menghapus. Betul. Ya, memaafkan, saling memaafkan. Kalau istilah itu diri loh. Kamu itu, kamu senang, saya senang. Kamu rela, saya rela. Kamu tutupi, aku tutupi. Jadi aku, apa itu maaf? Pemaaf. Kalau kita kaitkan dengan kemarin. Lanjut, tujuan pembelajaran kita adalah sebentar, satu. Nomor 1. Tujuan pembelajaran. Ayo. 1. Oke, kita
Konsepnya yaitu menyatakan penyesalan dan memaafkan, maaf, ampun, penyesalan, terus apa itu? Menghapus taubat. Pengertian kata maaf dan memaafkan. Oke, kita akan masuk kepada materinya. Kata maaf dalam bahasa disebut al-afu, artinya menghapus. Al-afu. Ayo kita baca bersama-sama. Al-afu. Al-afu. Artinya menghapus. Ya, dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar KBBI, kamus besar bahasa Indonesia, maaf artinya ungkapan penyesalan. Jadi maaf artinya ungkapan penyesalan. Maafkan saya ya, itu dia nyesel telah berbuat kesalahan, makanya meminta maaf. Jadi bahasa Indonesia ungkapan penyesalan dengan kata maaf. Ya. Kalau kalian nyesel berarti harus ngomong maaf. Oh berarti dia kalau bilang harus kita terima. Orang minta maaf kepada kita ya terima lah. Orang dia minta maaf karena dia sudah menyesal, itu membuktikan bahwasanya orang tersebut telah menyesal dengan perbuatannya, walaupun itu sengaja atau tidak sengaja. Biasanya kalau kita jalan kan nabrak orang tuh, apa ya, nggak sengaja gitu. Itu. Walaupun misalnya seperti saya misalnya mau meninggalkan kelas, ucapkan kata maaf, ditakutkan dalam kata-kata, tindakan saya menyinggung perasaan kalian. Maka ungkapan maaf itu menyesali kalau andai kata ada kata-kata perbuatan yang salah. Ya, jadi orang yang lebih bagus adalah orang yang memberi maaf daripada orang yang meminta maaf. Gitu. Sebelum kamu minta maaf, saya udah maafin. Nah itu cara banget itu. Oke, lanjut. Kesalahan berarti menyadari perbuatan salah dan dosa yang menyerahkan sepenuhnya pada orang yang telah dianiaya. Sedangkan memaafkan berarti menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Ya, kalau orang tidak ada rasa dendam, itu namanya penyakit hati. Jangan sampai penyakit hati ini tertanam di diri kalian. Kalau udah ada rasa dendam, ya, itu tidak akan mendapat rahmat Allah. Sampai mati saya nggak akan maafin dia. Ada kalimat begitu kalau lagi di masyarakat. Nggak saya maafin pokoknya. Wah itu bahaya. Jangan sampai ada kalimat itu tercetus dari mulut kita. Pentingnya menyatakan penyesalan harus dilakukan sesegera mungkin sebelum meninggal. Ya, jangan sampai meninggal. Hati-hati. Ya. Apalagi sama orang tua. Ya, sama orang tua. Pokoknya setiap hari kita harus minta maaf dan mendoakannya. Wali terserah habis sholat. Ataupun seingatnya kita lagi dalam perjalanan karena jasa orang tua itu tak teringat. Jadi sesegera mungkin ya. Oh iya, udah lama udah seminggu saya belum minta maaf nih. Masih pulang karena saya berbuat salah waktu kemarin. Kalau orang udah ada rasa kekesalan dan teringat selalu kesalahannya, itu adalah orang baik. Karena dia tidak melupakan kesalahan itu. Orang yang baik adalah selalu mengingat dosa-dosanya, bukan pahalanya, tapi dosa-dosanya yang selalu dia ingat. Kalau pahalanya itu nanti urusan Tuhan. Ya, ngapain hitung-hitung pahala? Hitungnya harus hitung kesalahan. Karena dengan hitung kesalahan kita akan banyak memperbaiki diri kita. Yang kedua, kesalahan yang belum dimaafkan akan dibayar dengan amal baik atau menanggung dosa orang yang dizalimi. Maksudnya apa nih? Nanti di padang mahsyar, ya, di yaumil hisab,
memanggil orang per orang. Jadi antara orang yang dizalimi dan orang terzalimi. Ya, orang yang berbuat salah, orang yang terkena kesalahan. Yang baik sengaja, ya, ataupun tidak sengaja, harus pernah meminta maaf. Apalagi dengan sengaja, berbuat salah harus bisa segera minta maaf. Karena nanti di hari kiamat itu akan diminta pertanggungjawabannya. Misalnya A berbuat salah kepada B, kemudian dia di dunia itu belum, yang A ini belum meminta maaf kepada B. Nanti di akhirat nanti B bisa menuntut kepada A bahwasanya, ya Allah, dia telah menzalimi saya, dia telah mengambil hak saya, mengambil hak tanah, mengambil hak uang saya, ataupun dia mencaci dan ngomongin saya selama di dunia. Sekarang saya mau nagih dia karena dia waktu di dunia belum minta maaf. Nagihnya dengan apa? Kalau A itu punya pahala lebih, pahala itu akan kembali diberikan kepada B. Andai kata A nggak punya pahala, dosa B akan ditransfer diberikan kepada A. Jadi yang B ini yang terzalimi, dosanya berkurang. Kalau A punya pahala, pahalanya dipindahin ke B. Gitu. Jadi segala mungkin jangan sampai datang kematian. Kalau sudah datang kematian bahaya, ya, jangan sampai datang kematian. Kemudian menyatakan insan berikan jiwa kesatria, berani mengambil sholat dan bertanggung jawab. Jadi orang yang bertanggung jawab ya adalah termasuk kesatria. Jadi dinamakan kesatria, bukan kesatria berita, bukan satria. Jadi kalau dalam perang itu orang yang paling terdepan pemberani, ya, di medan perang dibanding yang lain. Oke, sekarang kita coba lanjutkan adab meminta maaf. Ayo sama-sama, adab meminta maaf. Baca sama-sama. Mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, tidak ada alasan, sungguh-sungguh dan terus bertekad tidak mengulangi, mengembalikan hak jika bermaksud. Siap merendahkan diri di hadapan orang yang pernah disakiti. Ya. Dari mana di antara adab ini yang kalian tidak mengerti? Yang merendahkan diri di hadapan. Merendahkan diri ini bukan berarti sujud ke orang. Jangan. Merendahkan diri dengan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh meminta maaf pada yang bersangkutan. Oke, lanjut lagi. Pentingnya memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang bertakwa. Nilainya lebih baik daripada sedekah yang diberikan menyakiti. Pahala maafkan ditanggung langsung oleh Allah. Pahala memaafkan. Jadi orang yang memberi maaf itu pahalanya lebih besar daripada orang yang meminta maaf. Oke, coba kita memainkan permainan ini. Ya. Tapi sebelumnya pilih orang dulu ya. Siapa yang maju? Tunggu. Ayo kita. 1, 2, 3. Siapa ya? Ayo maju. Silakan maju. Ayo, mana kejar? Milih yang mana? Nomor berapa? Nomor
6, pencet nomor 6. Ayo. Di bawah ini terkandung syarat menyatakan penyesalan adalah terus mendapat bersungguh-sungguh. Termasuk syarat menyatakan penyesalan. Baca lagi bersungguh-sungguh. Baca. Sekarang kita absen lagi. Siapa yang mau ya? 1, 2, 3. Oke, saya. Oke. Ayo. Nomor berapa? Bantu yang lain. Boleh. Nomor pegang nomor 3. Oke. Pegang nomor 3. Ayo. Gambar di samping menunjukkan perilaku saling doakan, saling memaafkan. Betul. Ada yang susah. Satu, dua, tiga. Oke, itu nomor berapa? Surat nomor berapa? Pegang. Yang tidak termasuk memaafkan adalah memperlakukan orang dengan damai secara batin, merendahkan diri dan kehormatan. Pegang. Nah, ini sudah itu. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Artinya sama-sama. Setelah membaca ini, coba dimusyawarahkan. From the mold, the frame, ignite the spirit, blaze a flame. No looking back.
just so it's dry. Heart and soul, let's open wide. We're in this together, side by side. Building dreams, let's take the tide. So raise your voice, let it resound. From the mold, the frame, ignite the spirit, blaze a flame. No looking back, just know it's dry. Heart and soul, let's open wide. We're in this together, side by side. Building Siapa yang udah? Ayo lagi. Udah. Udah. Apa lagi yang benar? Saya pernah menjatuhkan makanan punya teman saya dan saya meminta maaf dengan cara membeli makanannya. Lalu dia memaafkan saya dan menerima makanan saya. Oke, terima kasih. Boleh pulang, Pak? Oke, satu lagi. Saya pulang. Pulang, Pak. Oh ya belum. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke. Surga dan aku minta maaf keluargaku. Tahun 2024, aku minta maaf untuk ibu, ayah dan sahabat dan keluargaku menerima anakku. Alhamdulillah. Kepada tahun 2022, saya berkunjung ke rumah nenek saya. Lalu saya bermaaf dengan keluarga di rumah nenek. Saya pun berkata pada nenek dan kakek saya, maaf ya Nek, kakek, aku dan keluarga jarang mengunjungi rumah nenek. Lalu nenek saya memaafkan dengan berkata, iya tidak apa-apa Nek. Lagi pula sekarang COVID-19 menyebar dan kami kemudian pulang dari rumah. Lalu saya memberikan sebuah sumur jengkol kepada nenek saya sebagai permintaan dari lubuk hati saya yang paling dalam. Oke, terima kasih. Ayo. Saya baru mengucapkan pada Anwar di lembaga diskusi dan saya meminta kepada Anwar. Pengakuan kesalahan itu adalah mengakui kesalahan adalah mulia. Ya, yang mulia dia menyembunyikan kesalahannya dan dia segera minta maaf. Bulan sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kesimpulan. Orang yang berlapang dada memaafkan mendapat kemuliaan. Dan
Itulah perdamaian. Baik perdamaian di lingkungan keluarga, di sekolah, ataupun lingkungan masyarakat, bahkan di dunia. Kalau orang saling memaafkan, dunia akan damai. Terima kasih. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan Kafaratul Majlis, dengan membaca Kafaratul Majlis. Kafaratul Majlis.